Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Medco yang hari ini ditutup naik 3,69% ke level 1.545. Tadi untuk saham Medco langsung dibuka hijau ya. Di awal market itu opennya di 1.525, sempat jebol resisten, cuman turun lagi. Berarti belum berhasil breakout ya, gagal breakout untuk saham Medco hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham Medco tanggal 13 September untuk ASINnya masuk lagi net buy 20,3 M. Kalau kita cek dari hari Senin untuk ASINnya udah net buy 15,6 ya, berarti kadang masuk kadang keluar. Tapi untuk hari ini masuk untuk ASINnya di saham Medco. Jadi kayaknya untuk besok ya mudah-mudahan bisa breakout ya. Coba kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Medco. Hari ini tanggal 13 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk asing ini RX BK versi asing. Untuk RX-nya net buy 39 M, untuk BK net buy 16,4 M. Kalau kita perhatikan untuk RX hari ini 100% buy ya, jadi murni akumulasi di saham Medco, nilai transaksinya 39 M dan net buy juga 39 M. Jadi 100% buy untuk hari ini RX di saham Medco. Kemudian yang keluar untuk aslinya ada AK, BP, CC, ZB, FS. Cuman untuk nilainya lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Untuk lokalnya jualan ya MG hari ini net sell 16 M-an, mungkin MG taking profit. Hari ini aja di market maker utamanya MGYP, untuk MG-nya net sell 16,8, untuk YP-nya net buy 12,7. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok, mungkin lihat aja di awal market ya amannya, kalau berhasil breakout ya, konfirmasi breakout di 1550, ya mudah-mudahan untuk saham Medco bisa ke level 1650 ya, ini resisten selanjutnya untuk saham Medco. Misal besok, berhasil breakout di atas 1550, perhatikan area ini ya, atau lihat aja di awal market. Tapi kalau langsung dibuka merah sih amannya wait and see aja dulu ya, takutnya koreksi kan. Supportnya lumayan dalam, ada di 1.400-an, tapi kalau ini menurut saya ya, sekilas saja, kayaknya cenderung naik lah, kalau nggak konsolidasi sideways di area resistennya malah cenderung naik. Oke, itu untuk saham, Medco ya, soalnya ini secara tren juga udah mulai bullish, naik, ini konsolidasi sedikit, naik, ya mudah-mudahan kalau nggak konsolidasi bisa naik. Oke, itu untuk saham, Medco. Kembali lagi disclaimer sih, untuk saham Medco laporan kuartal 2-nya apakah udah di-update? Belum ya, semoga aja bagus, tapi kalau kita lihat historinya, emang di kuartal 2 ini EPS-nya selalu naik ya untuk pendapatan Medco dibandingkan kuartal 1. Iya, kalau menurut saya sih bisa jadi untuk laporan kuartal 2 tahun ini ya, ya lebih bagus dibandingkan kuartal 1. Jadi kalau itu terrealisasikan mudah-mudahan jadi sentimen positif dan harga sahamnya bisa, naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Medco ya, kembali lagi disclaimer sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang hari ini terbang ya setelah sekian hari konsolidasi di area support kuatnya. Hari ini naik lumayan tinggi 6,69% ke level 1.435, dan setelah naik nyentuh level tertingginya ini nggak ada perlawanan lagi buat turun. Jadi strong bullish. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas. Pegas hari ini tanggal 13 September untuk aslinya net buy 13,2 M, hitungannya nggak terlalu banyak aslinya masuk, tapi harganya, rebound itu, artinya kalau menurut saya ya, di harga saat ini itu hitungannya, ya tinggal nunggu asing masuk aja, harganya masuk, tunggu asing masuk atau tunggu ada yang akumulasi masuk lumayan banyak, harganya kemungkinan terbang sih untuk saham Pegas. Pegas. Hari ini tanggal 13 September secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP, YP-nya net sell 11 M ya. Yang jadi top buyer-nya hari ini siapa di saham Pegas, bisa rebound naik. Hari ini yang jadi top buyer-nya ada CC. Ya, CC masuk 11,3 M, CC yang masuk ini CC versi asing dan, lokal ya. Kalau, untuk besok mungkin
misal masih naik, itu perhatikan aja level ini ya, resisten terdekatnya itu ada di 1450, 1460, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak, semoga aja bisa ya. Kalau kita cek untuk supply demand-nya hari ini lebih kuat di demand sini 67% lumayan, kuat kenaikannya. Oke, itu untuk saham Pegas ya, kalau mau entry sebenarnya ya nanggung ya, telat juga ya, ini udah terbang harusnya pas kemarin itu di bawah 1350 puluhan. Oke, itu untuk saham Pegas, untuk skenario-nya sih kalau menurut saya ada kemungkinan naik dulu di awal market ya, uji resistennya di 1460 kalau gagal breakout ya mungkin koreksi. Oke, itu untuk saham Pegas, perhatikan saja level 1450, 1460, semoga bisa breakout di atas itu. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya emang nggak bagus-bagus banget ya, untuk Pegas ini, tapi valuasinya masih menarik sih, PBB-nya di bawah 1 dan, ROE-nya 11, persen, ya nggak terlalu tinggi, tapi dengan PBV 0,9, udah naik sih, naik dikit aja PBV-nya udah naik, soalnya ini ya, PBV-nya 0,9, kemarin 0,8 kalau nggak salah. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Hari ini untuk saham PGEO konsolidasi sih, naik, cuman hitungannya nggak tinggi-tinggi banget, 2,12% ke level 1.205 ya. Itu ya untuk saham PGEO. Secara teknikal untuk resistennya masih di 1.245, 1.250 untuk saham PGEO. Kalau misal bisa breakout di atas itu, kemungkinan sih malah bisa naik lagi ya, kalau kita anggap aja ini untuk trennya udah mulai bullish, berarti turunnya itu bentuk, lower high, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, maka untuk, resistennya, mungkin perhatikan aja level ini ya, kalau bisa breakout di atas 1.225 itu resisten selanjutnya di 1.270 untuk saham PGEO. Kalau lihat trennya sih, misal bisa breakout di atas 1.450 ya ini konfirmasi bullish untuk saham PGO ya, maksudnya melanjutkan tren bullish-nya seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, padahal untuk kemarin-kemarin cenderung distribusi loh untuk saham PGO, tapi harganya masih dijaga ya. Untuk hari ini tanggal 13 September untuk, PGO secara keseluruhan sebenarnya masih didistribusi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ada HPCC yang jualan lumayan banyak. Untuk hari ini HP net sell 10,3 M, CC net sell 10,2 M ya. Jadi market maker utamanya CC YP. Untuk YP-nya cenderung scalping, untuk CC-nya net sell 10,2 ya. Untuk aslinya sendiri hari ini masih net sell, masih jualan, net sell 3,1 untuk besok ya. Mungkin ya seperti tadi, perhatikan aja level ini. Kalau menurut saya sih eee akan sideway dulu ya, akan konsolidasi di range area ini antara 1150 sampai 1225. Oke, itu untuk saham PGOO. Hati-hati kalau besok langsung turun, jangan buru-buru entry, bisa perhatikan aja level 1150. Semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham PGOO ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ITMB yang hari ini ngangkat naik ya, sesuai prediksi kemarin untuk hari ini saham ITMG ada perlawanan naik, ITMG. Dan kelasnya pasti di area ya ini sih ya kalau kita perhatikan lebih detail berhasil breakout ya di atas 28.375, kelasnya di 28.100. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ITMG, semoga MG-nya nggak jualan. Hari ini aslinya keluar 7,4 M ITMG. Soalnya kemarin pas ex-date MG belum jualan. Untuk hari ini di hari kedua setelah ex-date yang jualan paling banyak ZP, DH, KK. ZP-nya versi asing sih. Untuk lokalnya sendiri NetBuy, NICCXL ya.
Ini dividend hunter mungkin yang masuk di saham ITMG. Untuk MG-nya masih masih pegang posisi, ya ini masih belum keluar, kemungkinan ya semoga aja bisa naik lagi untuk saham ITMG, walaupun naiknya itu perlahan ya, nggak langsung wush terbang gitu, kemungkinan sih enggak, soalnya habis bagi dividen dan aslinya masih keluar hari ini. Untuk besok kalau masih naik, perhatikan saya level ini 28.875 itu area resisten selanjutnya untuk saham ITMG. Semoga aja bisa breakout di atas itu sih, tapi kalau nggak bisa breakout di atas itu mungkin akan ya bergerak sideways dulu. Biasanya kan habis bagi dividen ya seperti itu untuk saham-saham khususnya batu bara ya, sideways dulu. Seperti ini, seperti PTBA ini, untuk saham PTBA kan, eee, harganya habis bagi dividen ya sideways di area sini-sini aja untuk pergerakannya, nggak terlalu lebar, untuk harganya cenderung sideways, untuk hari ini malah turun 1,39% ke level 28.000 28.030 ya untuk harga penutupannya. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk saham ITMG, sorry untuk saham PTBA, ITMG lagi. Untuk saham PTBA hari ini tanggal 13 September kasihnya keluar 500-an juta aja ya, kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya 63 M, jadi cenderung sepi. Kalau kita cek cek lebih detail lagi untuk hari ini PTBA tanggal 13 September secara keseluruhan sih malah didistribusi ya oleh OD. OD yang keluar ini lokal sih, jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokalnya Netcell, ada yang distribusi ini OD, Netcell atau Netcell sih, untuk lokalnya distribusi ini lebih banyak yang keluar. Untuk aslinya juga Netcell harga sahamnya turun, untuk saham PTBA kalau kita cek sekilas untuk PTBA di harga saat ini untuk pendapatannya di kuartal 2 sih naik ya, setelah kuartalan naik, jadi naik sih. Ya semoga aja harga batu baranya bisa naik lagi ini untuk, saham-saham sektor batu bara. Untuk PBV-nya masih lumayan gede sih ya dibandingkan ITMG dan Adaro hitungannya. PTBA PBV-nya 1,7 kali, ROE-nya 30%. Secara valuasinya sebenarnya, nggak menarik banget, lebih menarik ITMG dan Adaro kalau menurut saya. Untuk ITMG valuasinya di harga saat ini PBV-nya 1,1 ya, lebih kecil dari, PTBA dengan ROE yang lebih gede, ya kan, lebih menarik ITMG. Terus secara valuasi Adaro lebih menarik lagi nih, PBB-nya lebih kecil 0,9 di bawah 1 kali, ROE-nya 27. ROE-nya paling kecil ya dibandingkan, ITMG dan, PTBA. Untuk liquidity ratio-nya untuk saham Adaro juga cukup kuat nih. Oke itu untuk saham PTBA, kalau menurut saya sih untuk besok kayaknya cenderung kalau nggak Seatbelt cenderung merah dulu ya, cenderung koreksi. Untuk support selanjutnya kalau setelah histori ada di area 2.700-an, jadi kalau mau entry mending jangan buru-buru, misal besok di awal market langsung dibuka merah. Oke itu untuk saham IPTBA ya, selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini juga naik malah ini untuk saham Adaro ya, naik naik 1,78%, naik seperti ITMG, ITMG naik, Adaro naik. Hari ini untuk Adaro naik 1,78% ke level 22.860. Kalau kita cek untuk hari ini, Adaro tanggal 13 September untuk aslinya net buy 5,4 M, Adaro. Adaro hari ini tanggal 13 September secara keseluruhan ada LG yang net buy 15 M-an, LG yang masuk LG versi lokal. Untuk asnya yang masuk ada AK, CC, KZ, DB, YO, lumayan banyak sih untuk broker asing yang masuk ya. Tapi ada ZP nih yang jualan lumayan banyak 12,2 M. Kalau kita cek dari awal bulan coba untuk saham Adaro, kayaknya ini sih diakumulasi oleh lokal ya, ya kan? CC, BB, LG versi lokal netbuy, untuk asnya sendiri net sell. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham Adaro ini cenderung diakumulasi oleh lokal. Untuk besok, mungkin untuk saham Adaro akan sideways dulu ya, konsolidasi di bawah 2.910.
2910, 2900 itu area, resistennya. Selama belum bisa breakout di atas itu mungkin akan, konsolidasi sedikit di bawah resistennya ya. Untuk supportnya di level harga saat ini ada di 2720. Oke, itu untuk saham, Adaro. Kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih untuk besok ya, ya mungkin apa ya, candle-nya kecil sih, nggak terlalu hectic. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Udah cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham Bumi. Untuk hari ini saham Bumi turun lumayan dalam 4,41%, dan yang menariknya untuk saham Bumi ini kalau secara teknikal udah mendekati support kuatnya di 127 ya. Jadi untuk besok mungkin perhatikan saya level ini, kalau ada tanda-tanda mau rebound atau setelah turun dan mantul naik lagi, ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry mungkin buat swing atau apa ya, atau untuk trading lah ya untuk saham Bumi ini. Untuk harga saat ini sih mendekati area support, jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan besok ya, bisa maksudnya bisa diperhatikan level ini 127, 128. Lalu kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bumi, tanggal 13 September untuk aslinya keluar 13,9 M net sell. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini untuk saham Bumi, tanggal 13 September. Secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak yang keluar ya, jadi untuk saham Bumi ada distribusi, cuman ini hitungannya distribusinya nggak terlalu gede. Untuk aslinya sendiri yang keluar ada BKYU, dan yang masuk ada AK. AK masuknya lumayan banyak loh, ini 21,1 M. Untuk lokalnya sendiri net yang masuk sama yang keluar lebih banyak yang masuk sih. Ada MG versi lokal yang net base 10,8 M. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham Bumi, AK ya, ini kalau kita perhatikan AK cenderung akumulasi sampai hari ini pun masih masuk di saham Bumi, jadi semoga saja untuk besok ya ini harganya dijaga di atas 127 ya, rebound setelah nyentuh supportnya ini. Kalau menurut saya sih skenario-nya ada kemungkinan turun dulu menguji area support kemudian mantul naik. Oke, itu untuk saham Bumi, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer. Terima kasih.